Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Apa kabar para pemirsa dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali dengan saya Ji Haryadi dengan topik sederhana. Ini kita sekarang berada di rumah atau rumah seni atau galeri salah seorang seniman terkenal dari Cimahi yaitu Kang Bahar. Eh, di kanan saya juga ini ada Kang Cus. Beliau adalah seorang aktivis di Komunitas Seni Rupa Dewan Kebudayaan Cimahi. Kita akan bincang-bincang sederhana tentang seputar dunia seni ya, Kang Cus ya, Kang Bahar. Ya. Tolong disapa dulu Kang Bahar kepada pemirsa. Selamat siang semuanya. Senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan yang kita memang sudah lama, beberapa bulan kita nggak jumpa ya Kang ya. Iya. Dan izinkan meskipun sudah 1 minggu terlewatkan, selamat tahun baru. Iya, sama-sama Kang Bahar. 2023 semoga sehat dan lebih sukses. Alhamdulillah, amin. Bagus, Ya. selamat ya. Semoga lebih sehat, Amin. sukses semuanya. Sampaikan juga ya sama teman-teman semuanya. Oke. Selamat tahun baru 2023 untuk semuanya. Dan Sukses kita semuanya. selalu semangat dan sukses selalu. Ya. Oke. Terima kasih. Silahkan dilanjutkan. Ya. Nah, di sini teman-teman atau para pemirsa dimanapun Anda berada, ini cukup menarik. Rekan saya Kang Bahar ini adalah seniman pure dalam arti kata hidupnya itu kesehariannya dia tidak bekerja, tapi hidupnya adalah dari seniman. Jadi seniman tulen kalau saya sebut ya, istilah saya mungkin seniman tulen, seniman murni karena dia berkehidupan, cari makan, berinteraksi semuanya murni dari seni rupa tentunya ya. Nah, Seni murni. sementara sebelah kanan saya ini Kang Cus ya. Ini juga menarik. Beliau sebetulnya seorang yang bekerja di salah satu BUMN, tapi beliau juga seorang seniman juga gitu. Jadi bagaimana mengatur ritme kerja, kemudian di waktu lain juga beliau juga menyempatkan diri mengembangkan bakatnya sebagai seorang seniman. Nah, kita akan bincang-bincang dari dua sisi ini ya. Nah, pertama mungkin saya akan jelaskan atau saya akan minta penjelasan dari sahabat kita Kang Bahar. Kang Bahar bisa ceritakan sedikit Kang Bahar, kenapa Akang berani hidup menjadi seorang seniman tulen atau murni? Bisa dijelaskan? Oke. Kita kembali lagi kepada sebuah pilihan ya. Pilihan dalam arti di sini pilihan hidup. Hidup ini bermain-main ya Kang ya. Jadi ketika dalam berproses untuk melangkahi kehidupan itu sendiri, ternyata saya mengambil satu sikap ini. Jadi saya memilih tentu saja dengan pertimbangan dalam tanda kutip ya. Akhirnya saya punya nyali untuk memilih profesi yang diberikan oleh Gusti Allah dengan alamnya. Sederhana itu, kita buat sederhana seperti teman-teman kita di luar pun mengambil sebuah sikap seperti demikian. Saya rasa enjoy saja. Saya mencoba enjoy, tentu saja enjoy dalam kapasitasku ya kan ya, karena di situ ada nilai-nilai yang terpenting. Kita lebih belajar tahu diri. Kenapa? Karena hidup ini berdurasi. Minimal kita pernah mencatat atau menorehkan sebuah
kata orang itu sebuah karya ya. Iya. Dalam bidang karya apapun, kebetulan saya mencoba di karya yang ini. Mungkin teman-teman di luar sana mencatatnya dalam karya-karya mereka yang lainnya. Sederhana dan simpel. Ya, jadi pilihan gitu ya maksudnya ya. Sebuah pilihan hidup. Dan dalam pilihan itu juga ada target-target ya, sehingga tidak hanya memilih tetapi mempertanggungjawabkan mungkin ya terhadap pilihan yang sudah diambil ya Kang ya. Tentu saja itu bagaimana kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan dengan pilihan hidup yang sudah kita garis bawahi tadi. Tanggung jawabnya kembali lagi kapasitasnya si Bahar, si Fulan, siapa, sejauh mana. Matahari juga bertanggung jawab Kang. Dia nggak pernah absen. Dia janji bertanggung jawab terus muncul selalu dari ufuk timur ya. Rasa-rasanya belum ada catatan kalau matahari itu pernah muncul dari Barat, ya? Dari barat. Itu kiamat kan? Nah ini hal yang demikian. Keunikan Seperti itu kan. Jadi nikmat saja. Nikmat ya. Nah, para pemirsa ini sangat menarik. Tadi Kang Bahar menyampaikan bahwa merupakan sebuah pilihan hidup, bahwa semua orang bisa memilih profesi apapun, bisa memilih termasuk profesi seni. Dan ketika kita sudah memilih sebuah profesi, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi pilihan kita. Sehingga hidup itu hanya tidak numpang lewat, karena hidup di dunia ini ada ukurannya, ada batasannya Kang ya. Sehingga waktu yang ada itu harus dimanfaatkan dengan baik sehingga kita bisa berprestasi di bidang kita ya. Amin. Nah, itu dari sisi Kang Bahar ini menarik juga nih ya. Jadi coba kita ambil dari sisi yang lain. Ini kanan saya ini sahabat kita Kang Cus atau Cus Kusuma. Ini beliau juga seorang seniman yang karyanya juga tidak bisa dianggap sepele menurut saya ya. Nah, beliau ini orang yang bekerja di sebuah BUMN tentu tidak mudah membagi waktu antara bekerja dengan berkarya. Tapi kenyataannya beliau pun bisa eksis. Nah, ini kita coba akan gali tuh. Kenapa beliau tertarik dengan seni dan bagaimana beliau mengatur waktu yang ada antara bekerja dengan berkarya. Silakan, Kang Jus. Terima kasih nih. Terima kasih ya Pak Ari ya. Saya bisa bertemu dengan beliau, Pak Ari, seorang jurnalis yang sudah mungkin tidak asing lagi ya dari Pratama Media ya. Siap. Ya. Nah, saya juga ini kita nggak direncanakan ya Kang ya. Saya mampir ke sini, kebetulan saya untuk saat ini ya, yang sebelumnya tinggal di Cimahi, sekarang kebetulan didinaskan di Jawa Timur ya, di Madiun. Sebelumnya perkenalkan di saya Cus Kusuma, panggilan Kang Cus. Saya kebetulan saat ini masih dinas di BUMN, ada di PT KAI Persero di Daup 7 Madiun. Selama ini emang sih mungkin kalau dibilang berat, tapi bagi saya dibuat asik aja, enjoy. Dan hal itu emang seharusnya harus bisa membagikan waktu, Pak. Yeah. Karena apa? Karena tetap yang paling utama adalah tugas kewajiban saya selaku pegawai atau karyawan PT KAI, itu yang paling utama. Dan untuk hal lainnya yaitu antara tugas dan hobi yang selalu menjadi beban bagi saya kalau tidak bisa tersalurkan. Artinya saya harus pinter-pinternya ngatur. Artinya apa? Di malam hari saya waktu istirahat atau waktu libur, di sana kan banyak waktu juga ya. Saya selalu aktif untuk membuat inspirasi baru, mencurahkannya lewat karya, lukisan, dan sampai saat ini terus berlangsung. Itu merupakan suatu motivasi bagi saya juga sih, jujur aja ya, karena naluri seni itu boleh bilang sudah melekat dalam diri ya Pak ya. Kenapa? Karena itu kepuasan batin yang tidak bisa dinilai dengan rupiah ya. Jangan taruhlah, kalau saya pribadi mungkin ya,
alhamdulillah ya, kalau untuk dari sisi finansial ya Pak ya, ya Kang ya, cukup lah ya, sudah puas dengan apa gaji yang saya terima ya dari Pencapaian ya. perusahaan ya. Nah, untuk waktu-waktu kosong itulah yang saya sempatkan untuk menyalurkan hobi dan bakat saya lewat karya. Dan sampai malahan kalau sekarang itu saya kan di Jawa Timur ya Pak ya, jarang ketemu sama Kang Bahar. Ini ya pas saat ini aja saya silaturahmi, pas kebetulan ada Pak Ari juga ya, kebetulan kita bisa ngobrol bareng. Saya di sana banyak saudara juga sih dari pelaku seni yang ada di Jawa Timur seperti Blitar, ada Mas Rijat, terus dari Malang sekarang ini termasuk Limandi untuk sendiri. Surabaya Salam juga semuanya ya. ya teman-teman yang di Jawa Timur, dari saya termasuk Kang Bugi, Mas Bugi Kupu ya di Surabaya. Itu saya udah menganggap saudara dan itu memberi motivasi bagi saya untuk terus eksis dan ikut pameran di beberapa tempat di Jawa Timur. Saya masuk di sana ikut pameran dan bisa diapresiasi karya-karya saya oleh warga atau masyarakat di Jawa Timur. Seperti itu Pak Arif. Ya. Artinya kalau bagi saya tetap aja untuk penyaluran hobi tetap saya lakukan dengan waktu yang tidak bersinggungan dengan waktu tugas yang saya harus lakukan. Nah, ini sangat menarik ya Kang Cus, bahwa dengan bekerja tetap bisa menyalurkan hobi, dan hobi pun bisa terasah dengan baik, tentu dengan tanggung jawab ya, dengan tanggung jawab. Nah, diantaranya salah satu tanggung jawab itu adalah membuat sebuah karya yang memang pantas ya untuk diapresiasi oleh masyarakat ya. Nah, ini saya tertarik nih kaitan dengan pengkaryaan. Bagaimana cara kita sebagai seorang seniman itu supaya bisa eksis. Nah, mungkin saya lontarkan kembali kepada Kang Bahar, karena tidak semua seniman itu bisa eksis. Semua mungkin orang punya bakat, cuman ada yang mungkin mentok di tempat, ada yang mungkin setengah-setengah, tapi ada juga yang bisa muncul ke permukaan. Nah, itu bagaimana itu Kang Bahar ya, kiat-kiatnya ya, berdasarkan pengalaman Kang Bahar selama ini. Baik, terima kasih Pak Ari. Senang sekali itu dengar petualang sang seniman sampai ke sana, sampai ke Jawa Timur sana. Kebetulan saya juga pernah melancong ke sana dan ada beberapa temannya yang profesinya di situ, dan alhamdulillah sampai hari ini dan sampai besok mereka masih eksis. Ternyata Kang Gus mengikutinya sampai ke sana juga, bahkan dia tinggal di sana ya. Lanjut Kang ya. Kembali ke tadi ya, pertanyaan dari Kang Ari. Bagaimana bisa bertahan di bidang ini dan kiat-kiatnya ya. Betul. Ya kembali lagi, ini kapasitasku ya Kang ya. Dan rekan-rekan yang lain mereka mempunyai sistem dan cara lebih baik dariku. Aku rasa dan saya berharap seperti itu. Di sini kembali lagi kepada kiprahnya kita sebagai manusia ya. Tentu saja di situ ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi. Di antaranya tanggung jawab memilih profesi itu sendiri, dan setelah tanggung jawab itu lebih mengkerucut lagi. Pasti disiplin diri, bersosialisasi, dan bersosialisasi itu maksudnya tidak melulu di masyarakat kesenian ya. Kenapa? Karena
tentu saja seperti yang kita ketahui, masyarakat kesenian itu penuh mimpi, penuh dream, tai kucing kalau seorang seniman tidak punya konsep, tidak punya rencana, tidak punya mimpi, dan mimpinya ini ya tidak rata-rata dong. Nah, untuk menerapkan hal seperti ini, ya kita bersosialisasi dengan masyarakat yang lain. Kenapa? Karena di situ nanti akan muncul ke permukaan sebuah pertimbangan. Kapan kita stagnas, kita break, dan kapan kita mengeksekusi. Jangan sampai ketika di hari raya sebuah masyarakat religi kita mengambil tema di hari raya ulang tahun kemerdekaan. Nah, ini akan menjadi sebuah hal yang rancu ya. Paradok ya. Paradok jauh sekali kan. Jauh sekali. Kenapa? Ketika kita salah atau baik dalam membuat sebuah kebijakan atau keputusan, aku khawatir nanti, ini kelakuan seniman seperti ini. Kalau sudah menyampaikan, masyarakat menyampaikan kelakuan seniman seperti ini seniman-seniman yang lain kena pecatkannya. Sedih dong kita. Ya seperti tadi kan, silakan, yang terpenting tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Betul. Disiplin dan tadi. Disiplin diri. Dan sosialisasi. Bersosialisasi itu pasti. Kenapa? Karena kita tidak akan memiliki sebuah karya master atau yang dimasterkan oleh kita, masterpiece kita, kalau tidak ada di situ kontribusi daripada masyarakat itu sendiri. Kenapa? Kan kita perlu diapresiasi. Kita ini hanya makhluk yang ditendang dari surga ya. Terus orang yang ditendang, dibuang kita ini. Nah, apabila kita tidak kreatif, tidak cerdas-cerdasnya selama di dalam ruang ini, ruang planet ini, rasa-rasanya kita akan menjadi akan bertemu dengan hal-hal yang kita tidak inginkan. Tapi insya Allah kita punya poin yang sangat mendasar dan luhur. Kita makhluk yang pernah tinggal di surga. Kita pernah menjadi makhluk yang terpilih sehingga kita ditempatkan di sana. Dengan sebuah proses, akhirnya kita ditendang kemari, ya hanya mampir, brother. Hanya mampir. Di dalam mampirnya ini masa kita seorang yang makhluk yang genre pilihan pernah tinggal di surga, kita tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Lakukanlah hal yang istimewa. Kenapa? Karena kita pernah tinggal di planet surga itu. Mari kita coba di durasi mampir di planet ini ya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sorry, aku lagi pilek sedikit ya. Kembali lagi ke yang tadi, topik pertanyaan daripada Pak Ari. Di situ ada tanggung jawab, ada disiplin, bersosialisasi. Kalau pelukis mungkin dengan karya lukisnya, kalau penari mungkin dengan gerakan-gerakannya, dan kalaupun pematung ya seperti itu. Sehingga di sini akan menjadi riuh sebuah syair atau lirik ragu yang indah dan menyentuh itu tidak selalu membuat orang penonton atau yang menikmatinya itu riuh tepuk tangan. Tidak, di situ akan menikmati karya musik tersebut. Nanti setelah ending daripada
irama tersebut, di situ ada riuh. Mm-mm. Nah, marilah kita belajar dengan sisi-sisi lain untuk sebagai referensi untuk membentuk atau untuk berkarya. Mm. 3 poin saja Kang yang tadi itu. Yeah. Jadi di situ ada tanggung jawab, ada disiplin, dan Sosialisasi. bersosialisasi ya. Dan mungkin tadi kalau yang saya tangkap yang terakhir itu adalah motivasi bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang tinggi nilainya karena Betul. pernah dari surga ya. Mungkin itu pesan Akang ya. Jadi kita Ya. jangan lupakan bahwa kita itu makhluk yang terbaik dan jadikanlah yang terbaik. Mungkin itu ya. Betul. Kita Entry pernah- point-nya ya Kang ya. Pernah tinggal di Pernah sana, tinggal di sana, ya. luar biasa sebetulnya kalau kita merujuk ke situ. Iya, iya. Jadi mari kita jangan merasa kecil, aku mah begini, aku mah Iya. begitu. Nah, kita mulai belajar, lupakanlah hal-hal yang tadi itu. Kenapa? Genre kita, darah kita ini, kita pernah terpilih tinggal di sebuah planet yang luar biasa itu. Betul. Seperti itu Ya, Kang. ini sangat menarik ya para pemirsa. Ini sebuah motivasi menurut saya yang sangat luar biasa. Bahwa pada dasarnya setiap manusia itu memiliki potensi. Karena kita semua sebetulnya memiliki kelebihan di antara makhluk-makhluk yang lain. Itu mungkin menjadi sebuah pecutan buat kita yang diingatkan oleh Kang Bahar bahwa kita pernah berada di surga dan kita pernah menjadi makhluk yang terpilih. Kalau kita kembali ke dunia itu ditendang karena kita punya kesalahan, maka kita akan cari yang terbaik yang bisa kita lakukan. Mungkin itu ya Kang Bahar ya. Betul sekali Kang Ali. Nah ini sangat menarik, itu motivasi dari Kang Bahar ya. Sekarang saya kembali dari Kang Encus ya. Sebagai seorang karyawan sebuah BUMN yang besar ya di tanah air ini, PT KAI itu sebuah perusahaan yang besar dan sudah lama eksis. Nah beliau dengan kesibukannya itu masih sempat berkarya, ini tidak mudah juga ya. Nah bagaimana nih tip-tip beliau ini yang mungkin yang perlu di share kepada teman-teman, karena mungkin di luar sana juga yang saya tahu seniman juga itu ada 2 sumber, yang satu memang full seperti Kang Bahar ini, yang kedua juga bekerja sambil juga berkarya gitu, dua-duanya bisa eksis sebetulnya. Nah bagaimana ini mensiasatinya itu ya, mungkin tip-tipnya bisa dibagikan ini Kang Cus, monggo silakan. Menarik ya Pak Arya tadi ya. Iya. Nah itulah kalau emang naluri seni yang sudah tertanam di jiwa seorang seniman murni kayak Kang Bahar barusan ya. Saya banyak belajar juga sih sebetulnya dari Kang Bahar di sini ya. Udah lama ya Kang ya, saya belajar banyak tentang kandungan dari seni itu sendiri ya bagi jiwa saya. Saya sebenarnya simpel aja ya Pak Arya. Ini sebagai wujud motivasi juga sama teman-teman ya, atau generasi muda ya yang memiliki bakat dan kemampuan di bidang seni, khususnya seni rupa ini ya. Mungkin lebih ke pengalaman saya ya Pak Arya. Iya. Karena saya selalu melakukan analisa artinya analisa diri sendiri ya, mengkaji diri sendiri, pengalaman-pengalaman yang ada yang sudah saya lakukan itu seperti apa, akhirnya saya menemukan suatu jati diri ya terhadap seni itu seperti apa bagi diri saya, khususnya lukis ya gitu. Pada prinsipnya kalau saya pribadi sih untuk selalu semangat untuk berkesenian yang khususnya di lukis, dan artinya tidak mengenal lelah juga ya, terus aja, dan menjadi tantangan, keinginan ya, itu hanya bentuknya motivasi, itu keyakinan diri Pak, keyakinan diri untuk berani mencoba. Kenapa? Awalnya saya juga mungkin saya rasakan kalau bikin karya itu belum merasakan kepuasan khususnya untuk diri sendiri. Mana mungkin saya akan minta apresiasi orang lain, saya sendiri aja belum merasa puas. Gitu ya. Nah untuk itu saya bergelut banyak sih karya yang sampai nggak beres, sampai ketidakpuasan, sampai kecewa atau yang banyak gitu. Dari perjalanan hidup yang butuh waktu ya Pak ya, karena prosesnya untuk mencari jati diri itu sendiri. Dari pengalaman yang saya lakukan dengan keyakinan penuh pada diri saya sendiri
untuk berkarya semaksimal mungkin, khususnya kepuasan untuk diri sendiri, umumnya untuk masyarakat yang mengapresiasi, itu yang saya kejar ya. Ini kan kenapa saya banyak hubungan dengan teman-teman perupa, pelukis yang ada di mana-mana. Ini sebagai wujud motivasi juga, karena dorongan kita ya untuk terus dipacu terus. Orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Nggak ada yang tidak mungkin, nggak ada yang nggak bisa ya, selama mau melakukan dan mencoba, maksudnya ya, mencoba. Makanya untuk generasi muda atau ya, kalau untuk yang udah bergelut di bidang seni mungkin itu sudah merasakan ya. Tapi untuk generasi muda khususnya, karena itu yang awalnya itu akan muncul motivasi itu dari sana. Saya punya keyakinan, saya mampu, saya bisa, saya lakukan, saya coba. Nah setelah itu saya merasa yakin dengan kemampuan saya, hasil karya saya, baru harus yakin mampu untuk mencoba diapresiasi lewat kayak pameran, ikut memberanikan diri aja ya. Terlepas masalah karya itu bagus atau tidaknya tidak ada yang tahu Pak. Mungkin kayak Kang Bahar dengan karya saya, mungkin menurut Kang Bahar kurang enak gitu, atau kurang suka dengan karya saya. Pak Ari mungkin suka, mungkin saya suka ya, atau tidak. Kalau saya mungkin kebanyakan yang membuat itu pasti minimalnya ada rasa suka, kepuasan. Nggak mungkin kalau yang dipamerkan tidak ada sesuatu yang membuat saya kepuasan kalau saya pamerkan ya. Artinya sudah saya yakin, wah ini saya pengen mencoba sejauh mana tentang karya yang saya sudah buat ya di masyarakat itu. Makanya itu penting, kayak ikut pameran-pameran itu penting. Jangan merasa minder atau gimana, tidak. Karena masing-masing seniman itu diberikan ini ya, kelebihan dari Yang Maha Kuasa ya. Artinya beda-beda bervariasi ya. Contoh kayak saya lebih ke aliran surrealis ya, Kang Bahar lebih ke ini ya, sama juga mungkin ya. Itu dari surrealis sekarang. Untuk dulu itu kan ekspresionisme, realis. Nanti akan terlihat juga di sana apa tujuan saya itu, jadi lebih yakin Pak. Ternyata karya saya itu harus berguna juga untuk yang lain. Jujur aja, setiap karya yang saya lakukan itu sebenarnya penuh makna dan arti. Kenapa? Itu untuk memberi isyarat, memberi pemahaman orang masyarakat khususnya yang melihat ya, atau di pameran-pameran itu mengapresiasi secara ini. Kadang-kadang kan pengalaman hidup saya, terus kehidupan zaman sekarang itu akan terbuka di alam bawah sadar. Ya, yang datang itu karena ini maknanya apa? Setelah dijelasin itu mereka baru tahu, oh iya ya gitu ya. Nah itu kan berarti dia merasa puas Pak dengan apa yang saya sampaikan. Dan ini lebih ke pesan moral saya sampaikan. Ada pesan ya untuk yang positif ya Pak Ari ya. Artinya untuk kedepannya, baik generasi muda, yang tua sebagai pengingat mungkin ya, yang tua ya. Kalau yang muda untuk memberi dorongan yang lebih baik seperti apa gitu kan. Saya lebih ke arah sana sih sebenarnya motivasinya, untuk generasi muda khususnya yang memiliki bakat dan kemampuan di seni rupa, khususnya seni lukis ya, ataupun seni patung juga sama juga mungkin ya, atau seni-seni lainnya. Artinya punya keyakinan dan mau mencoba, itu Pak Ari. Kalau udah yakin, berani mencoba. Nah itu, kalau tidak berani mencoba, kapanpun juga tidak akan maju ya. Artinya ya, ini sangat menarik ya para pemirsa, tetapi durasi juga yang membatasi kita. Nanti kita akan bincang-bincang lagi di sesi yang lain. Walaupun pertemuan ini pertemuan tidak sengaja, tapi penuh makna ya. Tapi saya akan coba sebelum closing statement, saya akan coba memberikan beberapa resume dari hasil pembicaraan kedua rekan saya yang luar biasa ini. Yaitu yang pertama, kalau kita ingin eksis, kita itu harus memiliki motivasi. Tanpa motivasi itu tidak akan bisa melangkah, dan kita harus punya rasa percaya diri yang tinggi seperti yang disampaikan oleh Kang Sus. Kita harus punya rasa percaya diri dengan apa yang kita miliki. Jadi kita harus mau belajar, mencoba, dan ada saatnya kita harus menunjukkan eksistensi diri kita. Nah selain itu kita juga harus banyak belajar
belajar dari orang-orang yang sudah lebih senior ya. Jadi kita jangan malu untuk terus belajar ya, belajar dan berkarya terus ya. Nah, dan dalam setiap pengkaryaan itu lakukan dengan totalitas, dengan tanggung jawab seperti yang disampaikan oleh Kang Bahar, sehingga kita menyampaikan sesuatu, membuat sebuah karya itu tidak setengah hati, tetapi dengan totalitas. Dan setiap karya itu seperti yang disampaikan oleh Kang Jus itu harus memiliki makna, memiliki pesan moral. Ada sesuatu yang tidak disampaikan, baik tersirat maupun tersurat, gitu ya. Jadi bisa langsung ditebak atau tidak. Nah itu menjadi PR kita, masyarakat yang akan mengapresiasi. Semoga pertemuan hari ini ya, Kang Jus, Kang Bahar bisa menjadi catatan tersendiri ya buat para pecinta seni. Ya, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang, bincang-bincang yang akan datang dengan topik yang lebih menarik. Saya J. Haryadi, Kang Jus, ya, dan Kang Bahar. Ya, kita amit undur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.